adik-adik dipegangin HP sama orang tua. Jadi jangan salah gunakan ya, jangan melihat hal-hal atau mencari contoh-contoh yang tidak bagus. Cukup ditahu saja, cukup dimengerti sebagai bahan pelajaran buat jenis narkotika, psikotropa dan bahan zat adiktif lainnya. Narkotika itu morfin, heroin, kokain, ganja. Itu kalau biasa di dalam persidangan kita bilang itu golongan 1. Nah, psikotropika, sabu-sabu, ekstrak, narkotika, jenis heroinnya itu seperti itu. Karakteristiknya seperti apa? Itu merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Itu salah satunya. Efeknya menimbulkan rasa kantuk. Itu lesu, penampilan, dungu, morfin. Karakteristiknya analgesik yang kuat, tidak berbau, berupa kristal. Warnanya menjadi kecoklatan, itu efeknya rasa gembira berlebihan. Sesaat saja itu dek. Kadang orang lari bahwa saya harus memakai sabu-sabu narkoba untuk menghilangkan rasa gelisah, pikiran, tapi padahal itu hanya sesaat. Justru efeknya bahayanya sangat besar. Nah, ganja ini karakteristiknya menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik. Nah, efeknya menurunkan keterampilan motorik. Nah, daya pikirnya lambat deh, lalot nanti. Nah, psikotropika, narkotika itu ancamannya sangat berat, nanti Ibu kasih tahu ancamannya seperti apa. Jadi jangan coba-coba. Metavitamin, sabu-sabu, biasa kita sebut dengan metavitamin. Nah, itu karakteristiknya bentuknya berupa kristal. Bentuknya seperti kristal itu bisa seperti tawas yang dihancurkan, bisa seperti vitsin. Nah, zat adiktif lainnya ini biasanya seperti alkohol, kopi miring dan sebagainya. Solvent, lem. Biasanya ini anak-anak kecil menggunakan lem ini, dicium-cium, baunya ini nggak boleh, dilarang. Biasanya anak SD. Dan kalau adik saya ini nanti dilarang ya. Apa yang terjadi kalau menyalahgunakan narkoba? Nah, yang harusnya masih dengan usia muda wajahnya yang begitu cepat perubahannya seperti itu. Hati-hati ya dek, pasal 112 itu 4 tahun minimalnya, 12 tahun. Hati-hati tuh dengan denda itu. Pasal 114 minimal 5 tahun. Nah, itu berbahaya. 127 itu paling lama itu pidana penjara itu 4 tahun. Dan satu lagi, kalau adik-adik mengetahui di lingkungan adik melakukan tindak pidana, adik-adik tidak melaporkan, menyampaikan, adik-adik juga kena pasal pidana. Jadi hati-hati ini. Jadi kalau adik-adik tahu, harus adik-adik sampaikan. Gimana caranya menyampaikan? Kan saya takut Bu, nanti saya kok dikira orang bilang di sini sesuai ya. Nah, jadi sampaikan sama orang tua, sama gurunya. Saya yakin kok gurunya nanti akan merahasiakan itu. Justru gurunya senang, berarti adik-adik itu peduli. Jadi kalau ada yang sekiranya melakukan ini, adik-adik sampaikan ya. Ini untuk kebaikan siapa, ada yang bertanya. Yang tidak paham boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya silakan. Ibu, Ya. apa pengaruh yang katanya untuk lem? Nah, itu tadi pertama. Untuk lem ya khususnya yang itu sangat rendah sekali sebenarnya, tapi itu tidak boleh. Tapi pertama kan tenggorokan mulai tidak bagus. Itu akan menjadikan infeksi di tenggorokan. Makin lama makin parah, nanti jadinya radang. Jadi semua yang hal-hal yang tidak bagus untuk itu pasti akan mengganggu kesehatan kita. Jadi jangan sampai melakukan itu. Pasti dari efek kesehatannya juga tidak bagus ya. Nama saya Robert Makulubi dari kelas 9A. Pertanyaan saya, gambar yang terdapat tadi di Infocus ditulis bahwa bahan kafein itu termasuk dalam bahan adiktif. Jadi orang yang minum kopi ini, dia ini termasuk pengguna ini tergantung apanya? Ya, ini beberapa kali bertanya terkait dengan apa sih kadang-kadang orang minum kopi kecanduan, ada kafein ya. Nah, minum contohnya cappuccino lah. Kayaknya mau banget ya, berarti itu ada kandungan yang tertentu yang tapi tidak dalam kesehatan itu tidak mengganggu dari kesehatan itu. Jadi sudah ada balihonya deh, pasti sudah ada aturan-aturan takarannya. Gitu deh ya. Pertanyaannya bagus, terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan, yang sudah berkesempatan. Buat ibu kepala sekolah dan ibu guru semuanya, terima kasih memberi kesempatan kami untuk ada di sini. Baik adik-adik sekalian,
itulah sosialisasi dari kejaksaan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat adik-adik sekalian ya, untuk sekedar mengetahui ya di awal bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadap obat-obatan yang terlarang ya. Jadi kalau adik-adik ingin selamat ya, kemudian mempunyai masa depan yang cerah ya, jadi tolong jauhi yang namanya narkoba ya. Saya kira kedatangan Ibu Inti Astuti ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan puasa ini. Terima kasih ya. Jadi demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.